Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kami para pelayan Tuhan menyampaikan selamat datang, selamat beribadah bagi kita semua. Kiranya di dalam ibadah kita ini, yaitu ibadah Minggu yang ke-7 setelah Trinitatis, dengan tema Hari Sukacita bagi umat Tuhan. Kiranya semakin menambah sukacita bagi kita semua, dan marilah kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati dan jiwa kita. Kita saat teduh berdoa di dalam hati. Amin. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 sampai 2. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Demikianlah sabda Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. 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 Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami memohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami roh-Mu, sumber kebenaran dan damai sejahtera yang tak dapat diberikan oleh dunia ini. Ajarlah kami senantiasa untuk mengenal kehendak-Mu dan memberlakukannya dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk bertumbuh dalam iman dan pengharapan kami, supaya kami tetap mengutamakan kerajaan-Mu di dalam hidup kami sehari-hari, dan tidak digoyahkan oleh apapun yang hendak menjauhkan kami dari hadapan-Mu. Di dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 sampai 3.
membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh Gembala, ku ikut Tuhanku, membuat aku tenteram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cemerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh Gembala, ku ikut Tuhanku, membuat aku tenteram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cemerlang bening. Jalan mau kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh Gembala, ku ikut Tuhanku, membuat aku tenteram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cemerlang bening. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel atau pendahuluan khotbah pada ibadah kita minggu ini, yang terambil dari kitab Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Marilah kita baca secara bergantian. Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kembali kita
memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 32 ayat 1 dan 3. Lihat salibmu, ya Juru Selamatku, di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku. Ampunilah milikku selamanya. Jadikan kuasamu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita sejenak mengingat, merenungkan, dan menyesali segala dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan dan kepada manusia. Kita sudah banyak melakukan dosa dan kita tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Namun saat ini kita diberi kesempatan untuk datang ke hadapan Tuhan memohon ampun untuk segala dosa kita. Kita saat teduh, kita berdoa di dalam hati. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu, demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita kembali menyanyikan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat nomor 419 ayat 1 sampai 2. Yesus pimpinlah kami selamanya. Hanya Dikau kami ikut di sepanjang jalan hidup untuk rumah-Mu, masuk rumah-Mu. Berilah kami pun iman yang teguh
saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita sebagai petunjuk hidup baru pada minggu kita hari ini, yang terambil dari kitab Mazmur pasal 28 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Sampai demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kembali kita menyanyikan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 dan 4. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kini tibalah saatnya kita untuk mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk menerima sabda Allah. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan 4. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu.
isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam Kristus Yesus, kami rindu mendengar sabda-Mu, bersabdalah di tengah-tengah kami, baharuilah hati kami, dan terangilah iman, pengharapan, dan jalan hidup kami. Karena tanpa firman-Mu, kami gembala dan domba yang tak bermakna, yang tak mengerti jalan-jalan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena di dalam nama Kristus Yesus kami datang berdoa. Amin. Salam pada saudara-saudari sekalian. Salam samping kiri kanannya, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita buka firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini dari kitab Ester, pasal 9 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Saudara-saudari, mari buka Alkitab kita, kitab Ester pasal 9 ayat 11 sampai 19. Izinkan saya mengundang kita untuk membaca dan menerima firman Tuhan bersama-sama dengan membacakannya beresponsoria. Saya membaca ayat yang ke-11, saudara-saudari, ibu bapa, ayat yang ke-12, demikian sampai ayat yang ke-19. Bila kita sudah menemukan, katakan amin. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini, dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulakan pada tiang. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka
dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Ayat ke-19, mari kita baca bersama 2 ya. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni orang yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Amin. Demikian firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, salam. Selamat hari Minggu. Saya Pendeta Parulihan Sipayung dari Gereja GKPS. Karena kasih karunia Tuhan, kita sangat diberkati boleh bertemu pada hari ini. Maka firman Tuhan menyempurnakan sukacita kita adalah sebuah perjalanan umat dalam kitab Ester. Walau kitab Ester ini adalah salah satu kitab yang banyak hamba-hamba Tuhan sulit untuk menjelaskan, memahami, dan untuk mengajarkannya. Maka marilah kita pelan-pelan mencerna kitab Ester ini. Mari kita baca dulu Ester 1 pasal 1. Kitab Ester ayat 1 di pasal yang pertama, mari kita baca 2 ya. Pada zaman dialah yang merajai Jadi kisah dan perjalanan orang yang bernama Ester ini tidak hanya tercatat di Alkitab, tapi juga tercatat dalam sejarah kerajaan yang dipimpin oleh Ahasiweros, kerajaan Persia yang sekarang itu disebut Iran. Kenapa ada orang Yahudi yang sampai ke Iran pada abad ke-5, abad ke-4, abad ke-6 pada waktu itu? Karena bangsa Yahudi terbuang ke Babel. Babel itu bahasa modern adalah Irak. Babel, Mesopotamia itu Irak. Yang dipimpin oleh Nebukadnezar, mereka mengalahkan Israel dan menawan banyak orang Yahudi menjadi hamba, menjadi budak, ditawan ke Babel. Lalu Tuhan berfirman kepada Kores, taklukkanlah Babel. Kores, Raja Persia waktu itu mengalahkan Babel, lalu membawa juga orang Israel yang ditawan di Babel, tertawan lagi sekarang di Persia. Jadi panjang sekali perjalanan orang Israel yang tertawan ini. Terbuang ke Irak, terbuang ke Babel, dikalahkan, terbuang lagi ke Persia, terbuang ke Iran. Sampai hari ini saudara-saudari, Irak dan Iran itu bukan negara Kristen. Bukan negara orang yang menyembah Allah Yahweh. Demikian dari dahulu sampai sekarang. Dan kerajaan Persia ini salah satu kerajaan yang besar dalam sejarah dunia. Disebutkan pada ayat 1 yang kita baca tadi, dia merajai 127 daerah, mulai dari ujung India di Asia Selatan sampai ujung Ethiopia di Afrika Utara. Bisa kita bayangkan kerajaan Iran, kerajaan Persia pada waktu itu, dari India yang merupakan pulau tapi dianggap benua karena luasnya itu, dengan peradaban yang tua Hindu di sana, Iran menaklukkan itu. Timur Tengah, Irak, Babel dia kalahkan, Mesir dia kalahkan. Negara-negara Timur Tengah yang hari ini kita kenal, Yordania, Yaman, Oman, semua dikalahkan oleh Iran dengan pasukan yang luar biasa. Sampai ke Afrika, 2 benua. Kalau digabung Afrika dengan Asia, ini benua 2/3 dari dunia dikalahkan oleh Raja Ahasiweros. Jadi ini sebuah narasi, kisah perjalanan iman yang sangat besar. Lalu
disebutkan, mari kita baca Ester pasal 1 ayat 4 sampai 5. Sampai ke 5, 2 ya. Di samping itu, dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya, sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyat dan seterusnya. Saya mau bertanya kepada saudara-saudari, kalau kira-kira orang Batak pesta sehari itu berapa biayanya? Kalau kau nanti menikah, kau siapkan sinamot, pesta, musik, hall, konsumsi, kira-kira berapa biayanya? Kita katakanlah 100 juta. 180 hari raja ini berpesta. Dan belum puas, ditambah lagi 7 hari. 180 plus 7. Sebuah pertunjukan, memamerkan beginilah kebesaran, kekayaan, dan kejayaan kerajaan Persia pada waktu itu. Saudara-saudari, dalam pesta itu raja menyempurnakan pada puncak perayaan itu, dia mengundang istrinya yang bernama Wasti. Kita bisa baca itu pada ayat 10 sampai 13, ayat 16 sampai 17, ayat 19 sampai 22 di pasal 1. Raja Ahasiweros punya istri, permaisuri, ratu. Tentulah ini ratu yang tercantik karena ini adalah ratu yang dipilih dari 2 benua yang besar bernama Ratu Wasti. Saat semua orang berkumpul, 180 hari pesta, semua ditunjukkan, dipamerkan. Pada puncaknya raja ingin menunjukkan, inilah istriku yang sangat kubanggakan, namanya Ratu Wasti. Tapi pada puncak perayaan itu, Ratu Wasti tidak mau datang kepada raja, tidak mau menghibur para tamu, tidak mau menari, dia tidak mau datang muncul ke pesta itu. Tentulah kita mengerti bagaimana perasaan Raja Ahasiweros. 2 benua ku taklukkan, tapi istriku tidak mau kuundang ke pesta. Tentulah kita bisa merasakan perasaan batin raja ini. Ratusan juta tentara tunduk padaku, tapi istriku tidak mau ku undang. Hatinya terluka. Maka saudara, pada pasal yang kedua, Ratu Wasti dibuang. Jabatannya sebagai ratu dicabut. Lalu muncullah narasi Ester. Mari kita baca Ester pasal 2 ayat 7 sebagai pengantar. Ester pasal 2 ayat 7, 2 ya. Mordekhai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, di sini seorang Ester diperkenalkan, anak tanpa ibu, tanpa bapak, anak tanpa kerabat, anak yang tak punya pengasuh, tidak punya backing, tidak punya masa depan, sudah terbuang ke negeri orang, tak punya bapak, tak punya ibu, orang biasa, budak pula. Maka tidak mungkin ada masa depan kepadanya. Tapi waktu itu Raja Ahasiweros berkata, membuat dekrit, tunjukkanlah dan bawalah ke istana semua perempuan putri-putri terbaik untuk dipilih menjadi ratu pengganti Ratu Wasti. Dan pada singkat cerita saudara-saudari, terpilihlah Ester. Dengan catatan Mordekhai ini bapaudanya, kalau dalam partuturan Batak, bapaudanya, adik dari bapaknya. Jadi dia diasuh oleh adik dari bapaknya. Mereka orang Yahudi terbuang ke Persia. Mordekhai berkata, bapaudanya berkata, nanti kalau kau terpilih menjadi ratu, jangan sebutkan identitasmu. Jangan katakan kau orang Yahudi. Jangan katakan kita bersaudara. Tutupi identitasmu. Saudara-saudari, setelah itu Haman ini adalah Perdana Menteri. Raja tertinggi Ahasiweros
Penguasa kedua adalah Haman. Kalau kita baca dalam Ester 3 ayat 2 sampai 3, Haman membuat sebuah titah di kerajaan Persia. Semua orang harus sujud menyembah dia. Pada waktu itu Mordekhai, bapa udahnya si Ester, dia tidak mau sujud. Pada waktu itu orang Yahudi tidak mau sujud. Maka Haman dengan kemarahan dan kegeramannya, dia melapor kepada Ahasiweros dan membuat perintah. Buatlah tali gantungan di setiap tempat. Siapa yang tidak mau menyembah, berhormat kepada Haman, maka dia akan digantung. Saudara-saudari, Mordekhai mengatakan pemusnahan bangsa Yahudi itu kepada Ester. Karena Ester sudah dalam kerajaan, Mordekhai di tempat biasa. Ester sudah menjadi ratu, Mordekhai terpisah tinggal. Lalu diutuslah utusan menyampaikan kepada Ester, ada rencana Haman untuk membunuh semua orang Yahudi. Maka pada waktu itu Ester berkata demikian. Mari kita membuka Alkitab kita. Ester pasal 4 ayat 11. Ester pasal 4 ayat 11. Saya mengundang kita untuk membacakannya dengan semangat, antusias dan berenergi. Ester pasal 4 ayat 11. 2 ya. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Jadi waktu itu ratu sekalipun tidak boleh datang kepada raja tanpa dipanggil. Kalau ada yang datang tanpa dipanggil, hanya satu undang-undang yang berlaku. Dia harus dihukum mati. Mari kita baca ayat 16. Ester 4 ayat 16, 2 ya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa sedemikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara-saudari, kita sudah mulai mendapat kesan siapa Ester ini. Seorang yang sebelumnya budak terpilih menjadi ratu, tapi dia tidak lupa diri tentang siapa dia. Dia bisa saja tidak memikirkan orang Yahudi pada waktu itu, ia terselah. Tidak ada yang tahu aku orang Yahudi, aku sudah menjadi ratu, selamatkan diri masing-masing. Ester mempunyai hati yang tidak berubah oleh ketenaran, kekayaan, kekuasaan. Ester yang tidak punya bapak, tidak punya ibu, orang miskin, budak, orang kampung terbuang, setelah menjadi besar, dia tetap punya hati yang sama. Saudara-saudari, ada banyak orang yang baru pindah ke Medan, tapi bicaranya sudah berbeda. Ada banyak orang baru pindah ke Jakarta, bahasanya sudah lolo gue, padahal alamat di Parlilitan. Kita mulai mengenal Ester ini siapa. Dia berani berkorban, kalaupun aku masuk ke dalam kerajaan, ke tempat raja, dan melawan undang-undang itu, walaupun aku mati, maka biarlah aku mati. Tapi izinkanlah aku mencoba. Tapi berdoa dan berpuasalah untukku. Saudara-saudari, Ester hidup dalam pusaran politik maut kerajaan Persia. Antara Raja Ahasiweros, Perdana Menteri Haman, dan Ratu. Ini 3 penguasa tertinggi di Persia. Dan Ester masuk dalam pusaran politik itu. Saudara-saudari, politik di mana-mana itu kejam. Nyawa tak berarti. Sebaik-baiknya orang kalau masuk ke politik, biasanya dia akan jatuh menjadi jahat. Ada tokoh politik orang Batak, dia berkata di depan publik umum, disiarkan masuk koran. Katanya begini, au politikus, satonga jolma, satonga begu.
Sada tambah sada 2, tapi molo dihami, sada tambah sada, molo 10 sada dinirajai, 10 sada mah. Molo 0 dinirajai, 0 mah. Dia berkata, saya politisi, setengah manusia setengah hantu. Tapi Bapak Ibu, orang yang datang gereja, janganlah tiru saya katanya. Cek di Google siapa yang saya maksud. Ini tidak lagi rahasia, tidak ada delik hukum. Dia mengatakan dengan terbuka, dia 2 kali anggota DPR RI. Saudara-saudari, siapapun yang masuk ke politik, jarang selamat. Jarang. Biasanya dipotong leher, dibonsai. Jujur sok hebat, putus. Tapi kita belajar dari seorang Esther. Haman ingin membunuh dia. Tidak hanya dia, tapi seluruh orang Yahudi dia mau bunuh. Haman Perdana Menteri. Tapi ratu itu, dia memberanikan diri. Berdoalah untukku. Dia punya kuasa. Dia bisa membelot, dia bisa memberi raja itu racun. Lalu dia menjadi ratu, penguasa tunggal. Dia tidak mengandalkan kemampuannya, kepintarannya. Tapi dia berkata kepada Mordekhai, berdoalah untukku, berpuasalah untukku. Pada hari ketiga aku akan datang bertemu raja. Kalaupun aku mati, biarlah aku mati. Saudara-saudara, ini hati seorang perempuan, seorang muda yang berhasil tidak lupa kampung halaman, tidak lupa kawan, tidak lupa bangsa. Dan dia mau seperti epistel tadi menjadi gembala. Dia tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi dia pikirkan sebangsanya. Apa yang terjadi pada akhir narasi ini, itulah yang disebut dalam khotbah kita pada pasal 9 ayat 11, kejadian terbalik. Narasi ini sangat panjang, tapi izinkanlah saya mempersingkat kejadian terbalik. Haman berkata, siapkanlah gantungan untuk semua orang Yahudi dan untuk Mordekhai, karena dia tidak mau bersujud kepadaku. Haman ini Bapak Ibu, ini adalah keturunan Kis. Kis ini Bapak Ibu adalah keturunan dari kaum kerajaan Firaun di Mesir. Kita mulai melihat peta besarnya. Esther ini ada dari keluarga Mordekhai. Mordekhai ini dari suku Benjamin. Benjamin itu adalah suku Saul, raja pertama Israel. Saul yang berperang melawan Kis. Jadi dari opungnya mereka memang sudah saling bermusuhan ini. Firaun dengan Musa, Kis dengan Saul, Haman dengan Mordekhai. 3 keturunan lebih mereka bermusuhan. Tapi kalau kita, biarlah opung kita yang bermusuhan. Kita berkah. Ada amin saudara-saudari? Jangan kawanmu memusuhi geng kawan lain, ikut-ikut pula kau memusuhinya. Biarlah mereka bermusuh, tapi kita berkah. Kita melihat peta besar bagaimana narasi Tuhan menolong umatnya. Pada hari itu Esther berkata kepada raja, "Raja, ada orang yang jahat yang ingin membunuhku dan kaumku." Siapa itu? Kalau kita membaca firman Tuhan ini, kita bisa mengetahui Esther bukan hanya rupawan, tapi pintar dan baik dan jujur dan rela berkorban. Mari kita baca Esther 7 ayat 2. Esther pasal 7 ayat 2. 2 ya. Pada hari yang sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Esther, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Esther? Niscaya akan kukabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Begitu percayanya raja ini, setengah kerajaanku kuberi kepadamu. Dia diberi pertanyaan terbuka, "Apakah permintaanmu, Ratu Esther?" Dari sini kita tahu betapa merlebep-lebepnya cinta Ahasiweros kepada Esther. Dan betapa percayanya Ahasiweros, kalaupun kutawarkan ini yang aneh-aneh, dia tidak akan minta yang aneh-aneh, karena aku tahu dia siapa. Sekarang kita uji dulu. Saya selalu suka berkomunikasi saat khotbah. Baru apa itu? Ya. Bruto. Misalnya Gubernur Sumatera Utara, dia masih Ilajang, contoh.
Dan dia berkata kepadamu, buru-burutu, apakah permintaanmu? Apalah permintaanmu, buru-burutu? Oh, sabar katanya kan. Saya catat dulu kan begitu. 1, seluruh emas di Sumatera. 2, seluruh sertifikat tanah. 3, udah belum, sabar dulu katanya kan. Karena ini pertanyaan terbuka. Tidak ada batasan. Sampai setengah kerajaan pun kuberi kepadamu. Tapi Ester, saudara-saudari, kalau kita membaca seluruh Alkitab ini, kitab Ester, 3 kali lebih dia diberi tawaran sama. Apa permintaanmu? Setengah kerajaanku kuberikan kepadamu. Tapi Ester tidak pernah meminta materi. Tidak pernah meminta kuasa dan harta. 3 kali lebih ditawarkan, tak sekalipun dia meminta kepada raja. Dia berkata begini, selamatkanlah aku dan bangsaku. Ada orang yang mencelakaiku. Siapa itu? Yang mencelakaiku adalah Haman, orang jahat ini, katanya. Lalu pada waktu itu Ahasiweros, dia terkejut, dia undur ke biliknya, lalu dia kembali dan dia berkata, tiang gantungan yang harusnya dipesan Haman untuk menggantung leher orang Yahudi, biarkanlah Haman digantung di situ. Itu yang kita baca, Bapak Ibu, dalam Ester pasal 9, bahwa pada hari yang ke-13 bulan Adar, itu bulan Maret. Adar itu kalender Yahudi, kita pakai kalender Gregorian, kalender Romawi. Itu bulan Maret. Hari ke-13 itu biasanya tanggal sial itu ya. Tanggal 13, 12 Februari, 14 Februari hari Valentine. Tanggal 13 biasanya tanggal sial. Enggak ada orang yang mau menikah tanggal itu karena dianggap angka tidak keberuntungan. Padahal saya sendiri menikah tanggal 13 Februari. Sekarang anak saya 1 dan berkat pada kami besar dan banyak dan panjang dan lebar dan luas. Saudara-saudari, disebut dalam firman Tuhan hari ini, pada hari yang ke-13 500 orang. Pada yang ke-12 itu disebut 500 orang digantung di sana. Ke-10 anak Haman digantung di sana. Lalu disebutkan lagi di hari ke-14 tambah 300 orang lagi digantung di tiang. Lalu disebutkan lagi pada berikutnya 75.000 orang di seluruh Persia. Dari yang 127 cabang kerajaan Persia, 75.000 orang keluarga Haman, pasukan Haman, pengikut Haman digantung sekaligus. Jadi kalau kita membaca ini nampaknya memang kejam. Kenapa 500.000 orang mati digantung? Kenapa 10 anak Haman mati digantung? Kenapa 300.000 orang mati digantung? Kenapa 75.000 orang mati begitu? Setelah kita tahu alasannya, kita baru melihat, oh ini bukan kekejaman. Ini keadilan Tuhan. Karena apa? Haman punya niat jahat. Dan Tuhan menolong Ester. Haman ingin menghanguskan orang yang percaya, yang berdoa, yang berpuasa. Tapi Tuhan di sorga menyelamatkan Ester dengan keberaniannya, dengan imannya. Yang seharusnya musnah adalah orang Yahudi, tapi kebalikannya yang musnah adalah orang yang mengikut Haman, anak-anaknya dan keluarganya. Saudara-saudari, kita melihat di sini apa yang disebutkan dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Mari kita buka Kejadian pasal 50 ayat 20. Mari kita baca 2 ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Banyak orang mungkin mereka-rekakan, mencelakakan kita. Tapi kalau kita hidup jujur, takut akan Tuhan, dalam doa, berpuasa, mengandalkan Tuhan, jati diri iman kita tidak berubah, walau di tengah-tengah kesuksesan, orang bisa mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan dapat mengubahkan yang jahat untuk kebaikan. Amin. Yang kemudian kita pernah mendengar kisah Yakub. Yakub adalah orang pilihan Allah, bapa Israel. Waktu itu dia ditipu oleh Laban tulangnya.
Kalau kau mau menikah dengan Rahel, bekerjalah dulu 7 tahun. Sudah bekerja 7 tahun, oh ada adat kami, nggak boleh yang bungsu menikah, harus yang tua dulu. Menikahlah kepada Lea. Kemudian, oh kalau kau mau bekerja kepadaku, nanti kalau ada domba-domba ini, yang belang jadi milikmu, sementara yang putih polos jadi milikku. Tulangnya menipu Yakub berkali-kali, tapi makin ditipu, Yakub makin diberkati. Amin Bapak Ibu. Bayangkan, manusia sama manusia saling menipu. Kawan makan kawan, jeruk makan jeruk, pagar makan tanah, tulang menipu panogo, berenya ditipunya. Di dunia ini tidak hanya di politik, di persahabatan, di pekerjaan, semua saling tikung. Jangan bangga kau kalau kau gandeng cewekmu, hati-hati ditikung kawanmu. Tidak ada amin? Tidak, jawabnya tidak begitu. Saudara-saudari, ini kejamnya dunia ini. Tapi bayangkan kalau kita hidup dalam Tuhan, berkali-kali pamannya menipu dia, berkali-kali Tuhan memberkati dia. Luar biasa. Ada amin saudara-saudara. Tuhan tidak pernah diam. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tahu. Seperti epistel, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jauh Ester dalam pembuangan di Persia, tapi di mata Tuhan, Tuhan memandang dia. Saudara-saudari, dalam tradisi Israel menjadi penggembala, Ester ini penggembala, dia menggembalakan menyelamatkan bangsanya. Kita hubungkan dengan epistel, di Israel itu orang menggembalakan domba di padang, tapi padang gersang. Yang sudah pernah ke Israel, studi tour atau studi banding, kita tahu Israel itu kering, gersang, berabu, tidak ada padang rumput, pohon pun payah. Jadi menjadi gembala di Israel itu bertaruh nyawa. Kalau menjadi gembala di Sumatera enak. Lepaskan saja domba-domba itu di bawah sawit orang, sore ambil, udah kenyang itu, tidak usah jaga. Lepaskan di padang rumput, malam jemput, ada lagi di sekitar tebing itu, sampai lembu-lembu milik rakyat itu tinggal di padang itu. Tadi malam kami KPI ke Bandar Sinio Tebing Tinggi, kami pulang tengah 4, sampai Medan ada putih-putih di jalan kan. Buat lampu jauh, rupanya lembu. Tengah malam ditinggalkan. Itulah enaknya menggembalakan domba atau lembu di Sumatera ini. Tapi di Israel tidak. Di Natal, kenapa malaikat bertemu dengan para gembala di tengah padang gurun? Karena orang Israel kalau menggembalakan, mereka bisa pergi berhari-hari untuk bertemu padang rumput agar dombanya bisa makan. Menggembalakan domba itu bertaruh nyawa. Ester seorang penggembala, dia mengorbankan dirinya, keselamatannya untuk menolong bangsanya pada waktu itu. Allah mengenal pergumulan Ester, dan Ester mengenal siapa Allahnya. Doakan saja saya, berpuasa untukku, aku akan menghadap raja. Kalaupun aku terpaksa harus mati, biarlah aku mati. Tapi aku tahu Tuhan mengenalku, Tuhan gembalaku, Tuhan menolongku. Walaupun aku sendiri melawan kerajaan yang besar ini dan politik maut kerajaan Persia, aku percaya Tuhan gembalaku, Tuhan menolongku. Saudara-saudari, sering kita tidak tahu Tuhan mengenal kita. Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan bisa menolong kita. Sering kita tidak menyadari akan hal itu. Saya kadang-kadang heran, ada orang yang dalam rumahnya dia memelihara ternak, tidak di kandang, tidak diikat. Yang dipeliharanya itu ular. Ular 8 meter dipelihara di rumahnya, anaknya main-main dengan ular itu. Dan yang lebih mengherankan, mereka saling memahami. Seperti firman Tuhan epistel tadi, Allah mengenal domba-dombanya, domba mengenal Allah. Ular dan manusia bisa saling memahami. Ada sirkus, harimau dengan manusia bisa saling memahami. Dipegang gigi harimau itu oleh pemain sirkus itu, dia bisa saling memahami. Lumba-lumba yang hidup di air dengan pelatihnya bisa saling memahami. Lompat, berenang, dan seterusnya, bisa saling memahami. Hewan yang di air, bahasa yang berbeda, habitus yang berbeda,
bisa saling memahami. Sekarang coba tanya samping kiri kananmu. Apakah kita bisa saling memahami? 2 ya. Kalau ada di sini pacarmu, tanya pacarmu. Apakah kita bisa saling memahami? 2 ya. Kalau ada di sini yang ingin kau dekati, kau senter-senter, tatap dia dan katakan dalam hatimu, apakah kau memahami hatiku? Apakah kita bisa saling memahami? Saudara-saudara, ini salah satu keanehan di bawah langit. Ular dan manusia bisa saling memahami, manusia dan manusia tidak saling memahami. Itu baru apa itu? Taragi. Kalau sama itu dibuat satu kamar, ular kobra dan ular saubati 8 meter, bisakah itu saling memahami dengan ular-ular itu? Bukan saling memahami pendeta, saling mematok kami katanya kan. Tap. Saudara-saudara, Tuhan memahami hidupmu. Tuhan memahami kepahitanmu. Tuhan memahami jalan-jalanmu. Tuhan memahami pertarunganmu di medan ini. Tuhan menolong Esther, ini bukan sejarah masa lampau, tapi untuk meyakinkan kita hari ini, Tuhan yang sama bisa menolongmu. Tuhan yang sama bisa melepaskanmu dari apapun kegelapan dan pertarungan hidupmu. Tuhan yang sama bisa mengubah apa yang disebut dalam firman Tuhan hari ini. Hari H harusnya itu adalah hari kematian seluruh orang Yahudi, tapi hari H itu berubah menjadi hari raya Purim. Ayat 19, hari sukacita, hari berbagi makanan, hari bergembira. Itulah tema firman Tuhan hari ini. Hari sukacita bagi umat Tuhan. Hari sukacita bagi yang mau percaya pada kuasa doa, puasa, bersandar dalam iman kepada Tuhan. Hari kebinasaan bisa berubah menjadi hari berkat kalau Tuhan menyertai kita. Ada amin Bapak Ibu? Jangan amin-amin saja. Mari kita hidup dalam penyerahan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena anugerah-Mu menolong, memberkati, membuka jalan. Sering kami tidak mengetahui, seakan-akan seperti Esther, kami sendiri tak punya ayah dan ibu. Kami terbuang, terjual menjadi budak. Tapi Tuhan, rencana-Mu, rencana yang ajaib dan luar biasa. Esther tidak berubah, walau Tuhan memberkati dia dengan kekayaan, ketenaran, kuasa. Tapi dia tetap mencintai Allahnya. Dia tetap mengandalkan doa, dia mengandalkan iman. Kami berdoa, izinkanlah seluruh anak-anak-Mu pada hari ini menghidupi perjuangan Esther. Kami ingin Tuhan menyadarkan kami bahwa Tuhan adalah gembala kami. Tuhan mengetahui apa yang kami perlu. Tuhan mampu menolong kami dalam pusaran-pusaran maut sekalipun. Kami berdoa, berkatilah anak-anak-Mu sehingga Tuhan bersinar, menjadi berkat, berhasil seperti Esther. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Untuk menghantarkan kita memberi kurban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercatat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup.
undang untuk berdiri. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. Umat-Nya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.